Assalamualaikum sahabat podcast. Kembali lagi kami dari Gembul Murid Channel menyapa Anda. Baik, pesta demokrasi sesaat lagi akan datang menghampiri kita, kan? Tentu saja ini berkaitan dengan tamu saya yang satu ini. Beliau adalah seorang caleg juga nampaknya, tapi yang saya tahu tamu kita kali ini adalah seorang perempuan muda, ayu tentunya ya. Dan bukan tanggung-tanggung, beliau ini adalah Sekretaris DPW PSI Sumatera Utara. Ya, kita langsung saja sapa, ya Ibu Delia Ulfa Escape. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Aku panggil sis lah ya kan, kalau PSI pakai bro sis bro and sis kan gitu ya kan? Iya ya, betul. Baik, Sis Delia, boleh perkenalkan diri dulu sendiri, karena memperkenalkan diri sendiri kan lebih enak ya. Betul. Silakan Ibu, silakan Sis. Halo bro dan sis semua, perkenalkan nama saya Delia Ulfa Escape. Profil saya, backgroundnya sih perawat ya, lulusan USU tapi tinggal di Stabat sini juga gitu. SMP, SMA Escape yang masuk ke politik lah ya. Iya, perawat politik. Baik. Saya perawat politik sekarang. Oke, Sis boleh nanya ini, kenapa tertarik ke politik? Singkat tepat boleh, tapi kenapa tertarik ke politik? Kan dari perawat, tarik ke politik. Coba, boleh kasih pendapat? Kalau saya sih karena dari zaman kuliah itu sudah terjun ke organisasi gitu ya. Awalnya memang berat memutuskan untuk terjun ke politik karena yang kita tahu politik ini kotor dulu ya. Memang mungkin nggak semua pelakunya itu seperti itu, tapi kebanyakan. Mau tidak mau kadang-kadang kita harus terlibat gitu. Itu dia. Jadi alasan saya ini kalau gitu-gitu terus gitu kan. Kalau nggak dari kita juga yang memulai, siapa lagi gitu. Jadi itu salah satu alasan utama saya mau terjun ke dunia politik. Dan kebetulan PSI. Itu dia. Kebetulan PSI ini dibentuk di awalnya ini memang dari orang-orang yang sama sekali belum pernah terjun ke dunia politik. Jadi kita ini betul-betul pure bersih, bukan loncatan dari partai lain gitu kan. Betul-betul orang yang mau terjun ke dunia politik dengan membawa warna baru di dunia perpolitikan gitu, dengan anak-anak muda gitu kan. Gak ada keterlibatan, maksudnya keterlibatan orang yang pernah terjun ke dunia politik gitu sih. Jadi pure semuanya kita itu orang yang baru menginjakkan kaki di dunia politik. Itu awalnya. Tapi yang saya lihat sekarang kan udah banyak juga sih dari partai-partai lain yang bergabung ke PSI. Ya begitu ya. Betul, kan sis ini sekretaris nih. Pasti banyak caleg juga ya kan, pasti tahu semua lah. Iya. Oke, baik. Kalau sekarang kan sudah ada dari partai lain juga, walaupun nggak muda tapi berjiwa muda. Saya mau nanya lagi dikit. Ini kan sis ini kan masih anak muda, jadi masih dari kaum muda, kaum milenial, kaum milenial. Jadi apa yang dilakukan untuk kaum milenial ini sehingga begitu beraninya mengatakan kami orang muda, orang milenial ingin berpolitik gitu. Kira-kira apa yang pesan yang ingin disampaikan? Apa pendapat ataupun apa peran seorang pemuda dalam perpolitikan akhir-akhir ini? Kalau menurut saya selama ini anak-anak muda itu jarang dilibatkan di dunia perpolitikan ya. Memang baru belakangan ini mungkin kalau menurut saya ini pencetusnya PSI memang gitu ya. Ya karena kalau bukan kita yang muda yang melakukan perubahan juga, itu siapa lagi sis gitu. Karena dengan kemajuan zaman semua ilmu itu harus terupgrade juga gitu kan. Gitu sih sis. Jadi kalau saya bisa menambahkan, ini zamannya zaman milenial, pemimpinnya juga harusnya milenial. Begitu ya. Kira-kira apa yang ingin dilakukan gitu, misalnya ada program nggak sih gitu untuk pemuda ini ke depannya supaya apa gitu, boleh ceritakan sedikit. Kalau kita sih ya dari terutama PSI ya, dan saya juga mendukung itu gitu kan sis. Mungkin
Kalau untuk anak muda ini lebih ke yang industri musik, anak muda biasa ya, industri musik, olahraga, ya olahraga, hiburan, itu pasti kita dukung penuh untuk sekarang. Iya, ya. Seperti ini kan di Langkat ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, kasih bocoran sedikit, kemarin juga kita sudah buat Mobile Legend dan ini ada kita Mobile Legend lagi dan yang hari ini juga Ibu Sisdel terlibat ya dalam kepanitiaan dalam apa sejauh mana apa sih apa yang ya itu Mobile Legend itu sendiri juga adalah salah satu ya olahraga yang katakan milenial banget ya, yang bersifat olahraganya anak muda gitu dan ya, Sisdel turut mendukung untuk itu. Iya. Topiknya tadi tentang kepemudaan sudah kita bahas ya mungkin ya. Setahu saya sih mungkin ya kan saya juga kemarin kan sering ketemu sama anak muda ya kan bahwa mereka kan butuh wadah ya gitu kan butuh wadah untuk mengekspresikan kreativitas mereka ya kan misalnya kayak olahraga sekarang kan Mobile Legend ya seperti itu. Nah bagaimana dengan Ibu kan caleg nih apa pendapat Sisdel sebagai seorang caleg, sebagai salah satu petarung juga di dunia perpolitikan ini untuk menghindari ada praktek money politik. Setuju atau enggak itu? Sekarang kan banyak ini money politik ya. Biasa cerita lah ya kan. Gimana pendapatnya Sis? Kalau saya sih setuju dengan, maksudnya setuju untuk melawan money politik gitu ya, setuju untuk melawan money politik karena itu udah menjadi budaya dan kebiasaan di daerah gitu ya. Setiap pemilu gitu kan, mereka itu udah langsung yang kayak langsung aja nih, contoh saya ya turun ke dapil, mereka langsung aja Wani Piro, nomor Piro Wani Piro gitu ya, NPWP ya. NPWP. Nah, iya nomor Piro Wani Piro gitu kan. Jadi kan kita yang masih mungkin anak muda punya keterbatasan ini kan agak shock ya. Kita punya kemampuan. Kita juga punya wawasan gitu, tapi kenapa masyarakat masih hanya memikirkan uang gitu. Sementara itu untuk sesaat. Iya, dan kita ini jadi calegnya mereka, jadi wakilnya rakyat ini 5 tahun loh gitu. Masa cuman karena 1 hari dibayar berapa gitu udah cukup gitu. Nah kedepannya kan mereka masih butuh kita untuk menyuarakan kebutuhan mereka, suara-suara mereka gitu ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya kita juga butuh mengedukasi para pemilih ataupun masyarakat ya kan. Kenapa ya kan Sisdel, saya juga sangat setuju itu. Kenapa kita bilang seperti itu? Mereka kita kasih uang, selesai tugasnya, kan gitu. Katakanlah 100, 200, 300 ribu, nah pilih gue, ya kan mana KTP, saya denger gitu sih. Terus itu, oke, pilih, memang dipilihnya, tapi bagi Anda pemilih, kalau Anda tidak cerdas memilih, maka 5 tahun ke depan, hancurlah. Ya kan, jadi akan seperti itu terus berulang, jadi habit. Jadi budaya. Dan yang naik selalu yang punya uang, yang mungkin maaf ya uangnya entah berantah mungkin ya kan atau gimana ya kan, kita nggak mau menjudge itu, tetapi betapa menyakitkannya ketika para anggota DPR kita yang sedang duduk berebut ini berebut itu, berebut ini, bertarung demi uang ya kan, segala macam sekali buat. Nah tapi itu kan pilihan kita, jangan marah kalau mereka hancur begitu ya kan, karena pilihan kita nggak bisa menuntut banyak sama dia karena suara apa? Suara Anda sudah dibeli, dia tidak punya lagi tanggung jawab kepada Anda kan begitu. Suaramu udah kebeli, aku nggak ada tanggung jawab. Tapi beda dengan orang yang punya misi ya kan, yang memang benar pure kan begitu kan Sis kan? Dia punya tanggung jawab moral batin ya. Dan kita juga kan harusnya memilih lah sebagai rakyat yang cerdas ya kan. Lihat juga backgroundnya, ya kan. Ini dari mana nih? Entah main ininya, entah ini ya. Kita pakai bahasa sini aja lah ya kan. Entah main dari mana ya kan. Segala macam dipertaruhkan. Boleh, enggak semua. Ada juga yang banyak duit, ya kan. Banyak duit baik juga. Tapi ada juga yang ya belum tentu, ya kan. Jadi cerdaslah memilih, lihat latar belakangnya, ya kan. Seperti itu kan yang Sis, ya kan. Itu yang mungkin sama-sama yang harus
kita berantas sih sebenarnya. Harus. Kasian juga kayak anak muda gini nggak berani maju karena nggak punya modal, ya kan? Betul. Biaya berpolitik itu mahal. Beda ya, kos politik dengan money politik itu beda. Beda benar-benar. Ada kos politik itu ya spanduk segala macam ya, turun ke lapangan, sosialisasi. Sekedar bawa oleh-oleh ya no problem. Asal jangan ada lagi praktek-praktek money politiknya ini. Kayak tadi NPWP, piro ya kan? Terakhir, apa harapan Sis Delia untuk kedepannya dan apa ya, baik itu kepada pemuda, kepada masyarakat, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pemilihan pesta demokrasi kita sesaat lagi. Oke, terkait pemilu kita yang tinggal menghitung hari ini, saya harapkan jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang lebih tahu siapa yang wakil yang akan dipilihnya gitu. Baik itu backgroundnya, orangnya gitu. Jangan mau lagi lah terlibat dalam money politik. Dari sekarang kita harus berantas itu yang namanya money politik. Oke, harapan saya di tanggal 14 Februari jangan ada yang golput. Mari rame-rame kita datang ke TPS di daerah masing-masing. Jangan lupa pilih presiden kita, wakil rakyat kita. Teruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Pilih Prabowo dan Gibran nomor 2. Dan jangan lupa untuk caleg-calegnya pilih dari PSI. Baik itu DPR RI, provinsi, ada saya untuk Binjai Langkat, Delia Ulfa nomor urut 1. Untuk Kabupaten Langkat, ada caleg kita juga dari PSI, Sis Mary nomor urut 3. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Sis Delia bincang-bincangnya di sela-sela kesibukannya ya kan. Semangat terus, maju terus, berjuang terus ya kan. Ya, menyuarakan suara perempuan, suara pemuda dan suara rakyat Indonesia untuk maju lebih dengan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa login PSI ya. Jangan lupa dukung PSI, Partai PSI nomor 15 gitu ya. Oke. Baik, sahabat podcast, terima kasih. Demikian bincang-bincang saya dengan tamu kita kali ini. Saya Nande Milenial mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.